Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zakiah Darajah. Kali ini saya ingin sharing tentang hakikat di balik penderitaan. Ya, adakah teman-teman di sini yang sedang merasakan penderitaan? Ya, nggak apa-apa ya. Namanya juga manusia, pasti merasakan yang namanya suka dan duka. Ada kalanya bahagia, ada kalanya juga merasakan derita. Ya, semua orang pasti mengalaminya. Jadi, teman-teman santai saja ya. Anda tidak sendirian. Banyak temannya ya. Nah, di sini saya ingin men-sharingkan kenapa kadangkala penderitaan itu menjadi sangat menyiksa gitu ya, menjadi sangat menyiksa kita. Nah, pengennya kalau kita sedang mengalami penderitaan, kan inginnya cepat-cepat keluar gitu ya, cepat-cepat keluar dari penderitaan itu, cepat-cepat dilepas penderitaannya, cepat-cepat hilang itu penderitaannya, gitu kan, pengennya cepet gitu kan. Nah, sedangkan yang namanya penderitaan itu kan berawal ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Kalau itu sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan harapan kita, sesuai maunya kita, ya itu pasti kita nggak menolak, kita pasti menerimanya, pasti mensyukurinya ya, pasti membuat kita bahagia dan lain sebagainya. Tetapi sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang nggak sesuai dengan maunya kita, kok datang kepada kita, nah itu yang kadangkala menjadikan kita merasa menderita. Bukan karena apa-apa sebenarnya ya, tetapi karena kita sendiri sebenarnya yang tidak mampu untuk menerima kondisi, keadaan, peristiwa, kejadian, ya, orang dan lain sebagainya yang datang kepada kita dan kita sebenarnya nggak mau, ya, sehingga kita menderita karena kita tidak mampu atau belum mampu ya menerima kejadian atau orang itu gitu. Akan tetapi segala sesuatu yang kita tuh nggak mau, yang kita ingin segera melepasnya, yang kita tolak dengan sangat kuat gitu, justru itu akan melekat semakin kuat. Semakin kita ingin menghindarinya, semakin kita ingin melepaskannya, justru ia akan melekat ke dalam diri kita tuh semakin kuat, sehingga rasanya itu semakin kita ingin melepaskannya, semakin kita tersiksa, semakin kita menderita. Seperti kata Carl Gustav Jung ya, what you resist will persist. Apa yang kamu tolak, dia akan semakin menguat, dia akan terus ada gitu ya, dia akan terus persisten di dalam diri Anda. Nah, masalahnya tidak semudah itu gitu kan untuk kita bisa menerima penderitaan-penderitaan yang kita rasakan, ya kan? Tidak semudah itu untuk kita bisa legowo menerima apapun yang menjadi hadir ke dalam diri kita. Kadang-kala tuh susahnya itu di situ. Kita tidak mudah untuk menerima apa-apa yang tidak sesuai dengan maunya kita. Nah, di sini saya ingin sharingkan bagaimana agar kita memahami hakikat di balik penderitaan sehingga mudah-mudahan kita lebih mudah menerimanya, sehingga rasa deritanya itu semakin berkurang setiap waktu, bahkan mungkin nantinya akan hilang. Mungkin dalam kata penderitaannya itu masih ada, wujud penderitaannya itu masih ada, tetapi rasa menderita kita sudah tidak ada, sudah hilang. Ya, karena yang namanya suatu penderitaan dengan rasa menderita itu suatu yang berbeda. Ada orang yang dikasih masalah sama ya, si A dan si B itu masalahnya sama, misalnya nggak punya uang gitu, sama-sama nggak punya uang. Tetapi si A itu bisa menerima dan dia bisa legowo ya, dia bisa tetap menjalani hidup dengan sukacita gitu. Sementara si B dengan kondisi yang sama, dia bisa sangat menderita sekali hanya gara-gara nggak punya uang. Ya, jadi kondisinya mungkin sama, tetapi rasa menderitanya itu bagi setiap orang itu bisa berbeda-beda. Tergantung bagaimana sikap hatinya, apakah sudah mampu menerima atau belum. Nah, di sini saya ingin sharing bagaimana agar kita mudah menerima yang mungkin kita anggap sebagai penderitaan buat kita, gitu ya. Yang pertama, ya, yang namanya penderitaan hakikatnya adalah jalan untuk kembali.
Maksudnya apa nih Mbak Zaki? Kok jalan untuk kembali? Ya kadangkala kita hidup di dunia ini gitu ya, itu terlalu terlarut ke dalam hal-hal keduniawian. Sehingga kita lupa kepada Sang Pemberi hidup. Ya, sehingga mungkin Tuhan itu memberikan suatu kejadian atau mendatangkan orang dan sebagainya agar kita tuh eling atau sadar kembali ya untuk kembali kepada hakikatnya kehidupan ini itu untuk apa? Gitu ya. Kita kan hidup untuk menjadi saksi atas kebesaran Tuhan gitu ya. La ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan keberadaan kita hidup itu kan untuk menjadi saksi, untuk bersahadat. Nah, tetapi karena ya kehidupan materialistis kita gitu ya, pemenuhan kehidupan duniawi kita kadangkala itu menjadikan kita tuh lupa hakikatnya diri kita tuh untuk mengingat Allah. Nah, dengan adanya penderitaan yang dihadirkan kepada kita, itu adalah jalan untuk kembali kepada Tuhan. Ya, makanya ketika orang mendapatkan ujian, orang mendapatkan musibah, orang mendapatkan sesuatu yang enggak diinginkan, itu kan suka menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan, bahwa dipaksa untuk kembali gitu ya, bahwa untuk mengingat kembali bahwa segala sesuatu ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Demikian juga dengan penderitaan yang mungkin sedang teman-teman alami. Itu adalah jalan untuk agar teman-teman kembali kepada Tuhan, teman-teman, Tuhan kita semua. Ya, ketika mendapatkan penderitaan berarti kita di dalam hati itu mengucapkan atau mengkrentek gitu ya di dalam hati itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa ini semua itu dari Allah dan kembali kepada Allah. Ini adalah jalan ya untuk mengingatkan kita, ayo kembali lagi kepadaku gitu kata Allah gitu ya. Nah, sebenarnya kembali itu kadang-kala kan kita sering mengartikannya itu nanti ketika kita meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu meninggal. Bukan. Kembali itu ya sekarang, saat ini. Saat kita hidup di saat ini itu kembali kepada Allah itu sekarang, bukan nanti. Nah, kadang-kala kan kita rancu gitu ya. Mengingat Allah atau kembali kepada Allah itu nanti ketika meninggal dunia. Lah itu sudah terlambat ya. Nah, jadi hakikatnya sebuah penderitaan adalah jalan dari Tuhan untuk mengajak kita kembali. Ya, jadi ketika kita sadar bahwa segala sesuatu yang mungkin menurut kita itu menjadi kita menderita, itu adalah sebuah jalan agar kita kembali kepada Tuhan kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita mudah menerima segala sesuatu yang menurut kita nggak enak, nggak nyaman dan lain sebagainya, itu kita menyadari bahwa ini adalah cara Tuhan mendidik kita. Ya, kadangkala kita itu merasa tidak ada yang perlu dibenahi di dalam diri kita, ya, sehingga kita tidak pernah mau introspeksi diri. Tetapi ketika kita mengalami suatu penderitaan gitu ya, kita itu akan dipaksa oleh keadaan untuk mengintrospeksi diri kita dan untuk belajar lebih, memperbaiki diri lebih banyak. Iya kan? Kalau kita tidak pernah dikasih ujian kayak gitu ya, dikasih yang namanya sesuatu yang nggak enak gitu, kita itu akan susah sekali untuk bisa mengintrospeksi diri. Ya, mungkin kita yang tinggi hati itu nggak tahu gitu ya, nggak sadar. Mungkin kita yang sombong itu juga nggak sadar. Mungkin kita yang terlalu keras kepala, mungkin kita yang terlalu egois, mungkin kita yang terlalu meremehkan orang lain, mungkin kita yang terlalu semaunya sendiri, ya. Mungkin kita yang sangat pemalas, ya. Mungkin kita yang mudah untuk menyakiti orang lain. Itu tuh kita nggak akan tahu sampai kita tuh dikasih sebuah pelajaran hidup gitu ya, yang namanya entah itu ujian atau apapun ya yang membuat kita menderita di situ gitu, sehingga kita akan terpaksa atau dipaksa untuk belajar, untuk mengintrospeksi diri, sehingga kita tuh mau, oh ya mungkin aku mengalami ini karena bla 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 dan sebagainya, sehingga itu akan menuntun kita untuk memperbaiki ya segala sesuatu di dalam diri kita yang awalnya mungkin belum baik gitu.
Jadi memperbaiki karakter kita ya, kita belajar untuk memperbaiki attitude kita belajar untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan kita ya, kita belajar untuk memperbaiki akhlak kita belajar memperbaiki perangai kita gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah cara Tuhan mendidik kita. Ya, kalau kita tidak dikasih hal-hal yang nggak enak gitu ya, kita tuh tidak akan pernah belajar, kita tidak akan pernah berintrospeksi diri, kita tidak akan pernah belajar untuk memperbaiki diri kita. Tetapi dengan kita dikasih banyak pelajaran-pelajaran hidup gitu ya, ujian-ujian hidup atau hal-hal yang nggak kita senangi atau hal-hal yang nggak kita sukai, disitulah kita banyak belajar. Ya, kita banyak memperbaiki diri karena kita tahu bahwa ada yang perlu dibenahi di dalam diri kita, sehingga mudah-mudahan hal-hal yang nggak enak tadi itu digantikan dengan hal-hal yang enak nantinya ya. Karena ya segala sesuatu itu hadir itu ya bukan tanpa sebab gitu ya. Segala sesuatu itu hadir juga pasti ada sebabnya. Barangkali juga itu ada andil kita di situ ya, mungkin akhlak kita yang kurang baik gitu ya, perangai kita yang kurang baik, hati kita yang kurang baik dan sebagainya, yang semuanya itu adalah jalan untuk kita ya, dari Tuhan untuk kita, untuk mendidik kita sehingga kita dari situ belajar untuk terus memperbaiki diri. Lalu yang nomor 3, penderitaan adalah jalan untuk keseimbangan. Ya, seperti kita tahu semuanya gitu ya, bahwa kita tuh hidup di alam dualitas. Alam dunia ini adalah alam dualitas ya, ada materi, ada non materi, ada siang, ada malam, ada timur, ada barat ya, ada laki-laki, ada perempuan ya, semuanya itu berpasang-pasangan ya. Demikian pun yang namanya kejadian-kejadian yang kita alami itu pasti juga berpasang-pasangan, karena itu semua adalah untuk keseimbangan. Ada bahagia, pasti ada duka juga ya. Ada hal yang enak, ada yang nggak enak juga. Ada hal-hal yang hitam, ada hal-hal yang putih gitu ya. Ada hal-hal yang membahagiakan, ada juga hal-hal yang membuat kita tidak bahagia gitu. Semuanya itu ada atau hadir itu untuk membuat kita tuh menjadi seimbang gitu. Kalau kita sebagai manusia ya pengennya ya dikasih yang enak-enak terus gitu ya, sepanjang hidup kita itu enak terus, tidak pernah merasakan hal yang gak enak ya, itu maunya kita gitu ya. Tetapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk kita gitu ya, dan kita ini hidup di alam dualitas pasti juga akan sama dengan realitas di dunia ini gitu ya, yang ada dualitasnya. Berarti yang namanya hal yang gak enak, yang namanya sesuatu yang gak sesuai dengan keinginan kita, itu pasti akan ada untuk menyeimbangkan diri kita gitu ya. Jadi kita akan mengalami hal-hal yang membahagiakan gitu. Di sisi lain kita juga akan mengalami hal-hal yang tidak membahagiakan. Semuanya itu untuk membuat kita itu seimbang. Jadi tidak jomplang bahagia terus gitu ya. Nanti oleng gitu ya, karena nggak sesuai nih dengan realitas dunia gitu. Nah makanya biar nggak jomplang, kita juga perlu dikasih sesuatu yang itu akan menyeimbangkan kita. Jadi ada yang enak, ada juga yang nggak enak. Tinggal bagaimana kita menyikapinya gitu ya. Terus yang keempat, hakikat dari penderitaan adalah jalan untuk menaikkan derajat hidup manusia. Ya, tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang wali dan sebagainya yang hidupnya itu enak terus gitu. Justru para nabi, para wali itu adalah orang-orang yang paling banyak mendapatkan ujian-ujian hidup gitu. Bukan karena mereka banyak dosa gitu, bukan gitu ya. Tetapi karena itulah jalan untuk menaikkan derajat hidup beliau. Dan kita bisa melihat gitu ya, baik dari sejarah maupun orang yang masih ada hidup di dunia saat ini gitu ya. Mereka yang mungkin secara keilmuannya hebat gitu ya, secara usahanya sangat sukses gitu dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang giat gitu ya untuk melawan apa yang mereka anggap itu sebagai derita ya, untuk menjadikan penderitaannya itu adalah motivasi untuk terus berjuang.
Ya, ada yang orang kaya raya dulunya adalah dari keluarga sangat miskin gitu ya. Ada orang yang ilmunya sangat banyak sekali saat ini menjadi rujukan banyak orang gitu ya. Dulunya tuh untuk sekolah saja kesulitan dan lain sebagainya. Banyak cerita-cerita yang mungkin kita dapatkan di sekitar kita gitu ya. Orang-orang yang hebat saat ini itu telah melalui berbagai macam ujian gitu ya. Berbagai macam tantangan kehidupan yang mereka bisa lalui sehingga derajat hidupnya itu bisa naik. Nah, hal-hal yang gak enak yang mungkin kita alami saat ini itu juga bisa jadi adalah jalan untuk menaikkan derajat hidup kita. Ya, jadi teman-teman ketika merasakan hal-hal yang nggak enak dan teman-teman bisa menyadari, oh barangkali itu adalah jalan dari Tuhan sedang menaikkan derajat hidupnya teman-teman semua. Jadi teman-teman nantinya bukan lagi ngersulo atau apa namanya protes, mengeluh dan sebagainya, gitu bukan, tetapi justru malah bersyukur dan mampu untuk melampaui tantangan atau ujian-ujian hidup ini karena di ujung sana gitu ya teman-teman sedang dinantikan oleh Allah untuk dinaikkan derajat hidupnya. Nah itu teman-teman ya, menurut saya ada 4 hal yang menjadi hakikat dari penderitaan gitu, yang mudah-mudahan ketika kita bisa memahami ini, menyadari ini, dan bisa menyelami ini, menyatu dengan segala sesuatu kemungkinan-kemungkinan yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman akan mudah untuk menerima ya hal-hal yang mungkin saat ini teman-teman anggap sebagai suatu penderitaan, teman-teman anggap itu sebagai ujian, teman-teman anggap itu sebagai tantangan hidup yang mungkin susah, sulit ya dan menyiksa dan sebagainya gitu. Mudah-mudahan dengan teman-teman menyelami hal ini dan terus dipraktikkan ya dalam kesehariannya teman-teman semuanya gitu. Mudah-mudahan ini akan memudahkan kita untuk mampu lebih menerima lagi ya segala sesuatu yang selama ini ingin kita tolak, ingin kita buang, ingin kita cepat-cepat keluar dari situ. Ya, dengan kita mudah menerima hal-hal yang nggak enak itu nanti rasa hati kita juga akan lebih ringan. Ya, jadi seperti saya tadi sampaikan di awal bahwa antara penderitaan dengan rasa menderita itu sesuatu yang berbeda. Mungkin bentuk penderitaannya masih sama, tetapi ketika kita sudah memahami 4 hakikat penderitaan itu tadi gitu ya, itu rasa menderitanya bisa sangat berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Sehingga yang tadinya kita sebut sebagai masalah gitu, kita sudah mampu untuk menyebutnya menjadi sebuah berkah. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait hakikat penderitaan. Ya, mudah-mudahan dengan kita memahami ini semua gitu, itu mampu membawa kita untuk lebih bisa menerima ya segala sesuatu yang mungkin saat ini kita anggap tidak enak atau mungkin kita anggap sebagai sebuah penderitaan. Ini saya sharingkan bukan hanya untuk teman-teman gitu ya, tetapi ini juga sedang mengingatkan diri saya sendiri utamanya gitu ya, untuk mengingatkan saya bahwa apapun yang mungkin hadir di dalam hidup saya ya, yang saat ini mungkin saya anggap nggak enak gitu, itu saya bisa menerimanya dengan lebih legowo. Nah mudah-mudahan dengan saya sharing seperti ini kita bisa sama-sama belajar gitu ya untuk penderitaan yang kita alami adalah jalan kita untuk kembali gitu ya. Jalan Tuhan sedang mendidik kita untuk menjadi seseorang atau seorang hamba yang lebih baik lagi gitu ya. Dan juga jalan dari Allah untuk menyeimbangkan diri kita gitu. Dan juga adalah jalan dari Tuhan yang sedang menaikkan derajat hidup kita. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadikan teman-teman itu memiliki sebuah harapan baru ya, sehingga teman-teman tidak terlalu terpuruk di dalam penderitaan yang sedang teman-teman mungkin alami saat ini. Ya, terima kasih. Saya akan sambung di next video tentang tema berikutnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.